Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak di sana sehat selalu. Semoga meskipun di tengah pandemi kita terhindar dari virus corona, sebab kini tampaknya di pagi. Selamat pagi, silakan ditampilkan wajahnya. Semoga kita terhindar sebab banyak di daerah Jember Selatan itu yang umurnya kepala 5 ke atas mulai sakit-sakitan. Semoga kita terhindar dari virus pandemi ini dan semoga Indonesia lekas membaik. Oke. Terus sebelum kita memulai pelajaran hari ini, semoga dalam belajar kita selalu diberi kemudahan, kelancaran. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, selamat bergabung yang baru masuk. Silahkan ditampilkan gambar bergeraknya, video bergeraknya, kemudian mic-nya dimatikan dulu. Ya, suruh cepet, Pak. Suaranya belum. Sudah kelihatan? Kelihatan. Hari ini kita mic-nya dimatikan dulu ya. Hari ini kita akan belajar. Oke, ada yang masuk. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Informasi apa aja di dalamnya, nanti ada pernyataan tesis, ada argumentasi yang isinya ada opini dan fakta, kemudian ada simpulan. Kita belajarnya 3.5 lah. Harapannya setelah melalui pembelajaran tersebut kalian setelah membaca dan berdiskusi tentang teks editorial yang telah saya sediakan di Google Classroom, peserta didik dapat menelaah isi teks editorial dengan tepat. Kemudian setelah membaca dan berdiskusi tentang teks editorial, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks editorial dengan tepat. Kemudian kemarin lalu kita telah belajar dengan Pak Jamal, dengan belajar apa Pak Jamal? Halo? Dengan Pak Jamal. Novel, Pak. Apa? Teks novel sejarah. Oke, berarti ini pertama kali yang masuk Iya, ke Pak. Strukturnya, Pak. teks editorial pertama kali ya? Ya. Oke. Apa itu teks editorial? Secara pengertian atau definisi merupakan teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap isu suatu masalah dan biasanya sedang hangat terjadi. Misalkan tentang baru-baru ini ya, editorial itu biasanya kalau di media cetak koran itu ada di kolom opini. Dia ada di halaman depan, tajuk rencana, pernyataan dalam tesis. Jadi nanti di dalam argumentasi ini ada beragam informasi yang kita cari, yang lebih banyak di dalam argumentasi. Di dalamnya ada opini dan ada fakta. Meskipun dengan secara umum argumentasi tersebut diartikan untuk dapat menolak suatu pendapat. Jadi di dalamnya itu ada fakta, opini yang memperkuat tesis yang sebelumnya disebutkan. Tesis itu pengantar teks editorial, paragraf-paragraf pertama atau kedua yang isinya pendapat yang dibuktikan di argumentasi tersebut. Kemudian tubuh yang ketiga atau yang terakhir. Pak. Halo. Yo, coba Nindya. Kalau menurut saya opini itu fakta yang saya buktikan sendiri, pendapat saya terhadap suatu hal tersebut. Pandangan yang dibuktikan sendiri. Iya, Pak, opini saya, maksudnya pendapat saya terhadap hal tersebut gitu, Pak. Oke, lebih tepatnya seperti ini. Opini itu adalah pandangan seseorang yang bersifat subjektif dan belum tentu kebenarannya. Jadi
masih dalam tahap subjektif. Apakah opini bisa menjadi fakta? Bisa. Nanti kalau pandangan banyak dari buktinya. pandangan dari Nindya bisa dibuktikannya sinyal jelek. Ya, tantangan dari pembelajaran Kelihatan, Pak. daring. Ini dari Enak tolong. Ini ada panduannya, setiap LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Jadi kalau di sekolah kita itu namanya LKS, lembar kerja siswa. Tapi kalau di sini saya sebutnya lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada tugas 1 dan tugas 2, itu dikerjakan oleh kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi, nanti di bagian paling akhir kalian bisa mencari termasuk kelompok mana. Ini panduannya, bacalah teks editorial yang disediakan. Nah, ini kalian klik nanti akan menuju link dari teks tersebut. Diskusikan dengan kelompok masing-masing di grup WhatsApp. Nah, boleh berdiskusi di grup kelas tadi. Kemudian kalian temukan fakta dan opini yang terkandung di dalam teks yang ada di link ini. Nah, setelah ditemukan, dimasukkan di dalam kalimat pertama yang mengandung kalimat opini bersifat harapan. Yang kedua, pada paragraf 4, kalimat pertama yang berupa kalimat opini yang bersifat saran. Yang ketiga, pada paragraf pertama, kalimat pertama yang berupa kalimat fakta. Yang keempat adalah pada paragraf kedua, kalimat pertama yang berupa fakta juga. Yang kelima ada pada paragraf ketiga, kalimat pertama yang berupa kalimat opini penilaian. Yang keenam, pada paragraf keempat, kalimat kedua yang berupa kalimat opini saran. Yang terakhir atau yang ketujuh, pada paragraf keempat, definisikan teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap masalah aktual. Lalu terdapat kalimat fakta dan opini. Dalam pembahasan tugas kelompok kami mendapat beberapa kalimat fakta yang berjumlahkan 1, kalimat opini penilaian berjumlah 2, opini prediksi 1, dan opini saran 1. Dalam teks editorial juga terdapat struktur yang terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Sehingga kami dapat menentukan tesis itu terdapat pada paragraf pertama, argumen pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat, serta penegasan ulang yang terdapat pada paragraf kelima. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selengkapnya ada pada dokumen dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta, 2 kalimat opini penilaian, dan 1 kalimat opini prediksi. Dari kalimat opini penilaian terdapat pada paragraf pertama dan pada kalimat pertama, dan yang kedua terdapat pada paragraf ketiga dan kalimat pertama. Terus kalimat fakta terdapat pada paragraf kedua kalimat pertama dan paragraf kelima kalimat pertama. Dan yang terakhir, kalimat opini prediksi terdapat pada paragraf keempat kalimat ketiga. Untuk temuan informasi kami mengambil dari paragraf pertama sebagai tesis, 2, 3, dan 4 sebagai argumentasi, dan kesimpulan terdapat pada paragraf kelima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Cukup. Tesis itu sudut pandang penulis. Sudah, Pak? Ya. Sekarang Muasin mana ya? Oh, di sini, Pak. Oh ya. Oh, tadi di selatan, sekarang ke utara. Muasin. Ya. Ya. Isu aktual itu apa ya? Isu aktual. Isu aktual itu isu yang terkini, Pak, yang baru terjadi. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Muazin, coba dipimpin doa.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu hari Sabtu. Mungkin pembelajarannya juga sama karena nanti ini ada penelitian tindakan kelas dari saya. Nanti cuma saya tambahkan metode agar lebih memahami teks editorial. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya, Pak. Selamat bekerja. Ya, Pak. Terima kasih.